Ketika umat manusia sedang sibuk dengan ekonomi, pembangunan, peperangan, pandemik, dan disibukkan dengan 1001 macam pekerjaan, mulai dari pengamen sampai presiden, dari menjual koran sampai menjual kehormatan, dan masih banyak lagi. Namun dari semua kesibukan tersebut, ternyata banyak orang yang sangat tidak beruntung karena selalu dikucilkan ataupun tidak dianggap ada di masyarakat. Dan cerita dimulai dengan memperlihatkan dua orang remaja yatim piatu bernama Nine dan 12 yang habis mencuri komponen bom atom dari laboratorium pemerintah. Ini orangnya. 12、お前噂になってるぞ。興味は持つなよ。へいへい。6 bulan kemudian, para polisi melihat video di internet dari dua anak laki-laki bertopeng yang mengatakan akan meneror Tokyo dan menghancurkan gedung pemerintah. Dua orang bertopeng itu menyebut diri mereka sebagai Seping, yang tak lain dan tak bukan adalah Nine dan 12. Tapi video itu dianggap sebagai lelucon yang mungkin dari pengangguran yang lagi mencari sensasi di dunia maya. Kok bahilol sih awal-awal? Pada keesokan harinya, benar saja, Nine dan 12 telah memasang banyak bom di gedung pemerintahan yang menjulang sangat tinggi dan akan menghancurkannya. Saat kehancuran gedung tersebut, semua orang dilanda kepanikan seolah-olah ini adalah penyerangan dari negara lain. Pada kehancuran gedung tersebut tidak ada korban jiwa karena Seping sudah membunyikan alarm bahaya sebelum terjadi kehancuran. Entah apa motifnya ataupun tujuannya, tapi yang jelas mereka ini bukan orang sembarangan. Tapi apesnya, aksi mereka itu ketahuan oleh siswa satu sekolah dengan mereka yang bernama Lisa. Kemudian mereka memberikan dua pilihan, mau mati atau menjadi komplotan mereka. Ya, tentu saja Lisa lebih memilih menjadi komplotan mereka dan tutup mulut atas kejadian tersebut. Lisa memilih menjadi komplotan mereka bukan karena terpaksa ataupun diancam, tapi karena saat ini dia tidak memiliki tujuan hidup alias sering tersakiti akibat hubungan Lisa dan ibunya sangatlah renggang. Kejadian itu pun sangat menggemparkan seluruh dunia, bahkan menjadi headline di berita gosip di pagi hari. Kemudian seluruh polisi yang sering syuting 86 melakukan rapat paripurna yang mana banyak sekali melibatkan ahli dari segala ahli dalam menyelidiki kasus tersebut. Di situ kita dikejutkan dengan seorang dokter berkata bahwa pelaku pengeboman tersebut bukan dilakukan oleh orang sembarangan. Apalagi mamang-mamang pakai bandana yang sering drama di dunia maya. Loh, kok jadi ke situ? Tak cukup sampai di situ, mereka pun bahkan menganalisa bahwa pelaku sudah merencanakan secara matang dan bahkan bisa mengetahui titik vital struktur gedung tersebut. Gila nggak tuh? Jadi, siapakah sosok Nine dan 12 ini sebenarnya? Beberapa hari kemudian, Nine kembali melakukan aksinya dengan memasang bom di kantor cabang kepolisian. Dia dengan santainya masuk menyamar sambil berjalan di kantor tersebut tanpa dicurigai oleh orang satupun. Anjir nggak itu? Tak lama setelah itu, Seping merilis video kedua mereka ke internet dan memberikan sebuah teka-teki untuk diselesaikan agar bisa mengetahui lokasi bom berada. Untuk teka-tekinya tidak akan saya jelaskan secara rinci karena sangat begitu rumit untuk otak kalian yang IQ-nya rendah seperti saya ini. Jika ingin lebih jelas, kalian langsung saja tonton animenya saja, oke? Pada intinya, teka-teki ini mengarah ke lokasi bom berada. Tentu saja pihak kepolisian dibuat pusing 7 keliling dan salah memecahkan teka-teki lokasi bom berada. Melihat waktu pemecahan teka-teki itu sudah habis, Nine langsung meledakkan kantor kepolisian tersebut. Merasa martabat aparat kepolisian diinjak-injak oleh dua orang saja. Untuk itu, petinggi kepolisian meminta bantuan kepada detektif Shiba yang sangat cerdas dalam menyelesaikan banyak kasus. Ini orangnya.
Beliau memiliki kecerdasan dan keterampilan yang sangat tinggi karena sudah berpengalaman dalam berbagai kasus mustahil. Dan detektif Shiba selalu berhasil menyelesaikan setiap kasusnya, seperti kasus penyerangan, perselingkuhan, kedisiplinan, seni budaya, tata boga, dan bahkan kasus penggerebekan istri tetangga. Namun yang menarik adalah, Nine seperti sudah menanti-nantikan kemunculan dari detektif Shiba tersebut. Jadi makin penasaran kan? 早く出てこいよ。 Beberapa hari kemudian, untuk mengetes seberapa intelijen detektif Shiba, Seping merilis kembali video teka-teki untuk dipecahkan. Ya, sesuai dengan dugaan Seping, detektif Shiba cukup cepat dalam memecahkan teka-teki yang mereka berikan, dan berhasil menemukan lokasi bom di sebuah kuil bersejarah. Melihat itu, Seping nampak tersenyum kepada detektif Shiba. Waduh. Namun apa yang terjadi kemudian benar-benar sangat mencerobohkan. Yang mana pihak polisian seolah-olah nampak meremehkan mereka dan melontarkan tantangan terbuka secara live di media televisi. Mendengar hal itu, Nine semakin tertantang dan tak tanggung-tanggung. Dia langsung meretas data informasi pihak kepolisian dengan cukup mudah. Anjing nggak itu? Gila. Setelah itu, Seping merilis video keempat mereka dan memberikan sebuah teka-teki untuk dipecahkan oleh detektif Shiba tanpa ada gangguan dari pihak manapun, apalagi pihak kepolisian. Awalnya Shibasaki sangat kesulitan, tapi di detik-detik terakhir dia berhasil memecahkannya. Tapi pengatur waktu tetap tidak berhenti, alasannya karena pihak polisi ikut adil dalam teka-teki tersebut. Dan beberapa detik kemudian seluruh informasi investigasi dan data-data penting milik polisi dipublish secara online. Dan seluruh masyarakat menyimpulkan bahwa para pelaku selalu selangkah lebih maju dari pihak kepolisian. Akibat hal tersebut menjadi tamparan bagi kepolisian, seolah-olah martabat polisi diinjak-injak oleh Seping. Anjir gak itu? Gila gak itu? Cerdas bener sumpah kalau kalian nontonnya langsung. Dengan semua fakta dan semua rencana yang mereka lakukan, yang mana ini jelas menambah rasa penasaran saya dan kita semua tentang siapakah dua orang ini sebenarnya. Makin penasaran kan? Oke lanjut, akibat kejadian sebelumnya, negara Amerika Serikat mulai melirik kasus ini dan mengirimkan tim badan intelijen yang dipimpin langsung oleh seorang perempuan yang cukup bernafsu melawan Seping. Iya, Jiki. Saat Seping merilis video kelima mereka, benar saja, Seping mendapat perlawanan yang sangat sengit dari tim Amerika tersebut. Sampai-sampai hampir membuat rencana Seping gagal total dalam meledakkan kereta api. Tapi bukan itu kejutannya. Yang menarik adalah ternyata ketua tim dari AIS tersebut adalah teman masa kecil dari Seping bernama Pipe. Ini orangnya. Setelah mengetahui mereka, Pipe membuat strategi dengan menyamar sebagai Seping dan mengirimkan teka-teki yang mana lokasinya berada di bandara, dengan tujuan akan meledakkan bandara agar semua masyarakat Jepang menebar kebencian terhadap mereka. Melihat ini sebagai tantangan dari Five, tentu saja Seping tidak tinggal diam dan langsung mengajak Lisa dalam mencegah meledaknya bom tersebut. Saat tiba di bandara, Nine menyadari bahwa Five berencana memainkan permainan catur untuk melanjutkan permainan mereka ketika masih kecil. Dan yang mengejutkannya adalah area bandara dijadikan sebagai papan caturnya. Gila nggak tuh? この空港をチェス盤に見立ててゲームをするつもりだ。 Dengan kecerdasan yang tinggi dan kerjasama yang matang yang diberikan oleh sutradara anime ini, mereka bertiga pun berhasil mengalahkan Five dan mencegah ledakan bom di area bandara. Satu minggu kemudian, detektif Shiba ternyata diam-diam mulai menyelidiki kasus ini sendirian dan hendak mencari identitas Seping yang sebenarnya. Dalam penyelidikannya, kita dikejutkan dengan sebuah fakta yang sangat mengejutkan.
Ternyata para pemimpin tiap lokasi gedung yang menjadi target pengeboman Sphinx tergabung dalam sebuah organisasi Akademi Kebangkitan. Dan kelompok itu pernah membuat sebuah proyek rahasia 10 tahun lalu bernama Proyek Athena. そこで以前実施されたというアテネ計画。 Dan semua orang yang tergabung dalam proyek tersebut sekarang sudah menjabat menjadi petinggi aparatur pemerintahan. Setelah banyak mendatangi beberapa tempat orang penting, sampailah Shibasaki di sebuah tempat yang ditinggali oleh orang bernama Lebon. Ini orangnya. Pak Lebon ini ternyata tahu dengan proyek itu sekaligus staf yang pernah bekerja di proyek Athena tersebut. Dan di sini akhirnya rasa penasaran kita terungkap semua tentang jati diri dan cikal bakal kenapa Nine dan 12 melakukan pengeboman selama ini. Ternyata proyek Athena itu bertujuan untuk menciptakan manusia berkemampuan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dan yang paling menyedihkannya adalah yang mana anak-anaklah sebagai kelinci percobaannya. Dan proyek tersebut dibilang gagal total karena obat yang digunakan mempunyai efek samping yang membuat semua anak mengalami kematian. Dan ternyata Nine dan 12 termasuk ke dalam anak-anak yang menjadi kelinci percobaan tersebut. Tapi beruntung Nine dan 12 berhasil kabur dari sana. Tapi saat akhir percobaan ada satu anak yang berhasil bertahan. Dan anak itu tak lain dan tak bukan adalah Five. Dan Five dibawa oleh agensi Amerika Serikat. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa Nine dan 12 melakukan pengeboman selama ini bertujuan untuk membongkar dan menuntut keadilan atas perbuatan keji percobaan kelinci yang dilakukan oleh kelompok itu, yang saat ini sedang menjabat di petinggi pemerintahan. Dan proyek itu dipimpin oleh Profesor Mamiya yang saat ini mengendalikan pemerintahan di balik layar. 指し手は誰です？間宮先生です。 Oke, clear kan? Sudah tahu kan maksud Sphinx selama ini? Tak lama kemudian Shibasaki langsung menemui Profesor Mamiya dalang dari semua tragedi selama ini. Ini dia bebenguknya. Kita pindah ke scene lain. Terlihat Lisa diculik dan dijadikan sandera agar bisa memancing Sphinx keluar dari persembunyiannya. Diam-diam, ternyata 12 ini memiliki perasaan kepada Lisa. Hal itu ditunjukkannya saat dirinya tetap peduli kepada Lisa dan lebih memilih menyelamatkan Lisa daripada melanjutkan rencana terakhir mereka bersama Nine. 行かないでくれ。ごめん、ナイン。 Sampai di sana Lisa sudah dipasangkan bom yang melekat di tubuhnya. Dan bom tersebut mustahil untuk dijinakan dengan waktu yang sangat singkat. Lalu Five memberikan kesepakatan agar 12 mau mengkhianati Nine dan membocorkan rencana terakhir mereka jika ingin Lisa selamat. Di situ 12 dibuat bimbang antara mengkhianati Nine atau menyelamatkan Lisa. Tapi karena 12 ini sudah menaruh kasih kepada Lisa, dia pun lebih memilih menyelamatkan Lisa dan membocorkan tempat persembunyian Nine. 学校だ D12 番のロッカーの中だ。大変よくできました。 Emang ya, kalau udah masalah percintaan ataupun wanita emang tidak bisa dinego lagi. Apapun pasti dilakukan. Pret. Oke lanjut, Nine pun langsung menyadari bahwa rekannya sudah mengkhianatinya. Dan kau tahu apa yang akan dilakukan Nine selanjutnya? Kalian pasti akan tercengang. Yang mana Nine dengan santainya datang ke kantor polisi dan menyerahkan dirinya seperti orang yang tak memiliki dosa. Sumpah di momen ini epic bener kalau kalian nontonnya langsung. 動くな。おい。手を頭の後ろへ。 Berita Nine menyerahkan dirinya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, melebih-lebihi gosip emak-emak di masyarakat. Namun ada yang lebih kesal dari yang lain mendengar berita tertangkapnya Nine, yaitu Five. Kenapa begitu? Nanti akan terungkap. Di situ Nine tidak mau bicara sepatah kata pun dan meminta kepada pemerintah untuk melakukan konferensi pers serta didatangkan banyak awak media jika tidak ingin bom atom meledak di Tokyo. Lantas pemerintahan mau tidak mau harus melakukan konferensi pers tersebut. 全ての責任は私が取ります。
Tapi saat Nine mau dipindahkan, ada gangguan dari Five yang sebenarnya ingin menyelamatkannya. Bersamaan dengan itu, 12 juga datang untuk menyelamatkan Nine, dan terjadilah sedikit aksi kejar-kejaran yang mengakibatkan mobil mereka terpental. Saat Five berhadapan dengan Nine, ternyata selama ini Five hanya ingin mengalahkan Nine dari segi apapun, tapi tidak pernah tercapai. Mengetahui hidupnya tidak lama lagi karena efek samping dari proyek Athena, Five mengakui cintanya kepada Nine lalu bunuh diri dengan meledakkan bensin di dekat mobilnya. Sayonara, Nine. Tak lama kemudian seluruh media massa dibajak oleh Nine dengan menampilkan pesan otomatis yang telah dibuat Nine sebelumnya. Karena waktu konferensi pers telah gagal, hitungan mundur peledakan bom atom telah dimulai secara otomatis. Sayonara. Setelah itu terjadilah kepanikan massal di seluruh penjuru kota dan tak tinggal juga banyak orang yang tiba-tiba tobat karena takut masuk neraka. Yang padahal bom atom tersebut akan diledakkan di atas awan, yang hanya akan berdampak pada matinya semua barang yang berbau-bau elektronik. Saat bom atomnya meledak, seluruh kota diselimuti oleh kegelapan, dan terjadilah fenomena yang sangat langka yang biasa disebut dengan keindahan aurora yang sangat menebarkan. Waduh, menebarkan. Pada keesokan harinya, seluruh kota nampak seperti kota yang ditinggalkan. Kemudian Nine, 12, dan Lisa bertemu di tempat asal proyek Athena yang telah ditinggalkan. Ketiganya menghabiskan waktu bersama untuk berlalang buana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat malamnya, mereka didatangi oleh detektif Shibasaki yang mengatakan akan mengekspos proyek Athena ke dunia, tapi dengan syarat Nine dan 12 harus menyerahkan dirinya. Mendengar hal itu, mereka menyetujuinya, tapi tiba-tiba datanglah angkatan militer yang menodongkan senjata kepada mereka. Dan entah apa yang ada di dalam kepala mereka, 12 langsung ditembak di dada tanpa sepatah kata pun. Merasa kedamaian bukanlah takdir dirinya, Nine mengancam akan meledakkan kota dengan bom atom yang sempat mereka tinggalkan. Tapi beruntung, Shibasaki berhasil menyadarkan Nine dan berhasil bernegosiasi dengan pihak militer. Setelah itu, Nine tiba-tiba terjatuh karena efek samping dari obat-obatan saat proyek Athena dulu. 1 tahun kemudian, berita proyek Athena tersebar ke seluruh dunia dan seluruh orang yang terlibat atas proyek Athena ditangkap sampai tak tersisa. Di akhir film, terlihat Lisa dan Shibasaki berziarah ke makam anak-anak yang menjadi percobaan proyek Athena. Terlihat juga nisan kuburan 9, 12, dan 5 yang menandakan bahwa 9 juga ikut mati. Loh, kok anjing? Kok mati semua? Tamat, ending yang sangat... terserah kalian deh, isi sendiri deh gimana tamatnya. Memang ya, kalau anime yang digarap oleh MAPPA Studio gak pernah bener gitu happy ending gitu. Waduh. Tapi ya sudahlah. Memang sih, anime yang digarap oleh MAPPA Studio memang rata-rata bagus. Tapi ya, endingnya kadang yang nyengsek gitu. Waduh. Tak perlu ada penjelasan rinci, semua sudah jelas, klimaksnya sudah tuntas, MC-nya tewas, semua puas. Loh, kok puas? Oke, mungkin itu saja alur cerita anime kali ini. Saya beserta jajaran staf